1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Juanda, dosen di beberapa perguruan tinggi teologi. Yes. Banyak, Pak. Berapa PT? Ya, beberapa PT. PT. Ya, beliau ini suka beraktivitas ya, nggak bisa nganggur. Hiperaktif. Gitu. Hiperaktif tadi. Hiperaktif yang berdampak positif. Iya. Gitu ya. Jadi kalau punya anak hiperaktif jangan dimarahi. Betul, harus disalurkan dengan baik. Baik, kita akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa menyusul bergabung. Telepon 0315046.000, SMS WA 0813-330-60.000. Pak Juanda, ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak. Pak, saya ini kalau bisnis kan harus keluar rumah. Kalau berdiam di rumah terus, mana bisa dapat berkat dari mana bisa dapat berkat Pak, karena saya tulang punggung dalam rumah tangga. Terima kasih Pak sudah memberkati saya lewat Bincang Pagi ini. Kadang-kadang Ibu S ini kadang-kadang rasa was-was Pak, karena harus keluar rumah kan di kondisi seperti ini. Contoh ya, saya juga keluar rumah sekarang waktu siaran di tempat ini. Nah, depan rumah saya itu saya sudah ada sanitizer untuk nyemprot. Bukan cuma untuk tangan, tapi nyemprot. Kenapa? Mungkin saya OTG, mungkin ya. Karena memang kan terus terang tidak tahu. Karena terus terang saya juga kuat di vitamin untuk menjaga dari sisi lainnya. Juga makannya harus dijaga. Dan juga istirahatnya. Nah, tetapi persoalan kan kalau OTG kan kasihan yang lainnya. Nah, tetapi aktivitas tetap. Maka itu pada waktu beraktivitas kita lakukan apa yang sudah, kita pulang. Maka itu di kantong saya, Mbak Wayu, saya bawa hand sanitizer. Saya ada sendiri. Jadi kalau saya contoh ya, ini bukan paranoid ya, tapi berjaga-jaga. Habis terima uang kembalian, saya semprot sendiri tangan saya, bukan uangnya saya semprot tangannya. Karena apa? Karena setelah itu kan masukkan di dompet. Nah, baru nanti pulang ke rumah, mana yang ada kaitannya itu disemprot. Bukan masalah paranoid. Tapi kita sedang bertarung untuk menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Kalau andekan dan kita tidak kelihatan. Iya, dan tidak kelihatan musuh kita ini. Dan andekan kita ada sesuatu setelah itu, ya memang sudah jadwal. Ya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, protokol sudah dilakukan, tetap kena, ya memang sudah bagiannya. Sudah nomor antrian sudah nyampe. Iya, sudah nyampe. Bagus kan? Itulah, jangan takut lah, hidup sekali kok. Tapi ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Itu imunnya yang paling kuat. Oke. Imun dan iman, Pak. Iya, imun dan iman dan amin. Oke, berikutnya ada 5941 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak. Kenapa Yesus pernah bilang ada yang lebih besar kuasanya, yaitu Allah Bapa di surga? Itu maksudnya bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Oh, dipanggil Om. Mohon pencerahannya Om. Aduh, kalau Om manggilnya apa ke sana ya? Ya tahu. Nah, ingat ketika kita belajar Alkitab perlu lihat konteks. Ya. Jadi kalau bingung jangan dibaca konteks itu aja. Bagaimana menyelesaikan jawaban ini? Anda lihat cerita di situ. Yesus sedang bersoal jawab kepada siapa? Tentang apa? Karena kalau Yesus mengakui dirinya adalah Allah, dia langsung dirajam. Karena jangan ada padamu ilah lain. Itulah keyakinan daripada orang-orang Yahudi dengan agama Yudaismenya. Tetapi pada waktu kita ngambil satu ayat, itu yang menjadi masalah. Makanya saya beritahu prinsip baca Alkitab atau belajar Alkitab, jangan cuma mengunggulkan satu ayat, karena Alkitab tidak turun dari langit. Yang kedua, ketika kita membaca ayat itu, lihat ayat atasnya, bawahnya, atasnya, bawahnya, perikop sebelumnya, perikop sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Itu adalah rangkaian cerita. Nah, tadi kita sudah merenungkan tentang puisi. Puisi tidak bisa diambil satu bagian. Wah, Tuhan pasti melindungi. Saya yakin. Ketika ada yang berteriak, kita akan hidup 1000 tahun lagi. Amin. Padahal itu puisinya Khairil Anwar. Kita perlu waspada, hati-hati. Maka ketika Yesus berkata Bapa lebih besar, itu sedang menjelaskan kepada orang Yahudi. Itu tujuannya. Supaya mereka tahu
supaya mereka mengerti bahwasanya dia bukan sedang menunjukkan, karena bagi mereka tidak boleh menyembah Allah yang lain. Jangan sampai Yesus berkata, inilah akulah Allah. Makanya ada orang bertanya begini, mana ada Yesus mengaku dirinya Allah? Nah, itu dipakailah oleh orang-orang yang tidak suka dengan keilahian Yesus. Karena kalau dia mengaku begitu, dia akan dirajam. Itu dia, Mbak Wayu. Oke, jadi kalau baca ayat Alkitab jangan dicuplik satu ya, tapi lihat secara konteks ya. Ya, ada konteks dekat, ada konteks jauh. Itu keutuhan seluruh Alkitab, tidak boleh berbenturan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom. Terima kasih Koming. Pak, mau tanya hal Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus kan hidup, maka apa pesan Tuhan berkaitan dengan COVID ini? Dengan COVID. Gimana? Tuhan Yesus itu hidup, maka apa sih pesannya Tuhan dalam hal COVID ini? Untuk saya atau untuk siapa? Semua sepertinya. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, apapun yang kita hadapi, maka ada pelatihan yang saya katakan sebagai spiritual fitness. Kita berolahraga secara rohani. Jadi ketika ada COVID ini, mungkin kita dilatih untuk bersyukur, atau kita dilatih untuk berdoa, kita dilatih untuk sabar, kita dilatih untuk tidak memberhalakan uang kita, dan masih banyak hal. Maka itu saya katakan berdiam itu bersyukur, berdoa, dan baca Alkitab. Karena izinkan Roh Kudus yang bicara kepada kita masing-masing, yang sifatnya spesifik, yang sifatnya khusus. Tapi intinya begini, Tuhan itu kalau mau memberikan sesuatu hal yang sifatnya khusus, contoh, sebelum ada air bah, ada informasi lebih dulu. Sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, ada informasi lebih dulu. Sebelum Tuhan menghukum bangsa Israel, ada informasi lebih dulu. Pasti ada informasi lebih dulu. Maka dari itu, ketika ke gereja dengar firman baik-baik, tidak perlu memikirkan khotbahnya kok gini ya, aku nggak suka, nggak cocok ya. Tapi dengarkan ayat yang sedang disampaikan. Mengapa ayat itu ku dengar hari ini? Kenapa kok nggak minggu lalu, kok nggak minggu depan? Apa yang Tuhan ingin kerjakan? Disitulah ada pesan-pesan yang sifatnya spesifik. Silakan, karena Tuhan kita ini adalah Bapa yang baik ya. Jadi makanya berjuanglah, tanya sendiri ke Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang suka hobinya titip doa, Mbak Wayu ya. Kenapa doa aja? Mau doa sendiri. Iya, pakai maklar doa ya. Doa sendiri itu Bapa yang baik. Silakan berdoa. Minta dukung doa juga boleh, tapi harus berdoa tetap. Berdoa sendiri ya, silakan mau didukung boleh. Tapi itu Bapak, masa sama Bapak kok musuhan gitu? Ngomong aja pakai via perantara. Makanya nanti kalau pulang takut. Iya, kenal sama betul. bapaknya. Pinter Mbak Wayu ya. Apa Mbak Wayu takut ini? Pulang. Makanya ketika sudah sekarat mau pulang enggak berani pulang. Ya, dulu kenapa? Saya titip doa juga. Iya. Makanya saudara, doalah sendiri, baca Alkitab sendiri, semangat sendiri. Kita ini semua sama kok. Supaya kenal sama bapaknya. Iya, kenal sama bapak. Nanti kalau pulang kita dikenal. Itu gitu dia. ya. Makanya jangan suka berpikir kan begini. Kalau suara bapak, hai anakku, harus audible. Iya, itu kan suara dari Hollywood. Kenapa kok nggak suaranya hai anakku? Atau hai anakku. Kenapa masih pakai anak? Hai friend, hai guys. Kenapa nggak boleh begitu? Nah, karena kita sudah dicekoi bahwa ngomongnya harus ngebas, bariton suaranya, lalu pakai anakku, kok nggak koncoku, kan ada dalam Yohanes kok, kamu bukan lagi anak kamu tapi hamba. Iya, kamu sahabat. Bahkan dalam 1 Timotius 6, kamu manusia Allah. Kenapa kok nggak hai manusia Allah? Lupakan kau denganku. Nah, bisa juga begitu kan? Itu dan dia. bisa jadi lewat COVID ini pesannya adalah personal ya. Kita bisa. Ini, karena kita punya perahu yang berbeda-beda, tapi badainya sama. Bisa. Kan nggak bisa perahunya Pak Juanda disamakan dengan perahu Anda. Masalahnya beda-beda. Nah, saya kasih contoh Mbak Wayu ya. Silakan. Saya ini kan pengkhotbah. Lalu jadwal saya itu setahun sisa mungkin 10 atau 20%. Oke. Penuh itu ya. Iya, penuh. Bahkan kalau tahun sebelumnya itu 2 tahun ke depan. Sekarang sudah bingung. Ini mungkin COVID bisa 2 tahun, bisa 3 tahun kan? Kita enggak tahu juga kan. Nah, Anda bayangkan, saya ini di rumah yang kuliah 4 orang.
bukan pemilik pabrik loh ini. Nah, kemudian yang nomor 1 anak saya selesai S2, nomor 2 itu mau selesai S1-nya. Itu bayar semua itu kan, enggak ada yang free kan. Meskipun ada Covid kan bayar sekolah tetap lancar. Yang nomor 3 semester 3, istri saya ambil S3. Jadi yang kuliah 4. Waduh. Tapi kok ada, bisa aja. Disitulah saya tahu peristiwa gagak. Ada gagak yang datang. Jangan tanya kenapa gagak, enggak burung emprit, enggak burung cicak rowo. Karena itu ada kisah di Elia. Saya pakai burung gagak, jangan bayangkan ada burung gagak datang. Dan kedua, jangan doa kapan gagaknya datang, kapan gagaknya datang. Saya tidak pernah memikirkan gagaknya datang, tapi saya berpikir gimana anak saya bisa kuliah dan istri saya bisa kuliah. Tapi dalam hati saya, kalau sampai tidak bisa kuliah, ya DO dulu. Nanti disambung tahun depan. Ya buktinya masih bisa bayar. Makanya saya memberi istilah burung gagak. Tapi jangan diimajinasikan nanti burung gagak bawa segedepok uang. Nah, itu kelewatan. Oke. Wah, ini nyatet yang tadi sempat disebutkan Bapak. Ada Ibu NN. Ya, Bu NN. Mungkin mau dicatat lagi. Pak Juanda tolong disebutkan lagi tadi yang 5L untuk cari jodoh tadi, Pak. Itu ada di YouTube saya. Iya. Dikunjungi Bu di YouTube channel YouTube-nya Pak Juanda. Apa Salam Pak? Hati Gembira. Salam Hati Gembira. Nanti ada 5L di situ, Bu. Ibu dengarkan ada rangkaiannya khotbah di situ. Ya, Singkatannya L pertama lawan jenis. Kalau dulu saya enggak pakai lawan jenis karena dulu enggak ada masalah. Sekarang harus lawan jenis. Jadi hati-hati harus kalau diperjelas ya. Betul. Sekarang banyak orang yang pikir kalau keluar laki perempuan lebih bahaya. Yang keluar bahaya yang sejenis. Nggak ketahuan itu. Nah, yang kedua lahir baru. Jadi kalau mau cari pacar, pertama lihat dulu lawan jenis enggak. Kedua lahir baru. Ketiga lakukan firman. Nah, lakukan firman kelihatan nanti karakternya ketika ada masalah seperti apa. Yang keempat, lancar komunikasi. Komunikasi ini adalah dia mau mengutarakan isi hatinya. Jadi rumahnya tidak seperti museum begitu. Dan yang yang kelima, lincah kerja, termasuk bersihin mobil, termasuk ringan tangan, bukan cuci mencuri. Piring. Iya, cuci piring, cuci kaki, cuci baju. Itu 5L-nya. Dicatat ya, Bu. Iya. Nanti syarat buat calon mantu gitu. Iya, kalau lupa buka Salam Hati Gembira aja. Buka Salam Hati Gembira. Oke, kita ke penelpon. Salam Sangkakala, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pak Juanda dan Bu Ayu ya. Iya, Bu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Suci. Ibu Suci. Saya dengar Pak Juanda hari ini saya merasa terberkati. Bersyukur, berdoa dan baca Alkitab itu yang saya lakukan. Memang betul ya Pak Juanda. Kalau apapun masalah itu bisa tenang gitu loh, ada damai sejahtera. Dengan baca firman Tuhan ini. Kalau pertama-pertama kayak suami saya umpama pensiun gitu, saya sudah mikirnya jauh, enggak karu-karuan. Ternyata lu enggak terbukti ya Pak. Sampai sekarang Tuhan piara, sampai mulai itu tahun 76 sampai sekarang itu masih dikaryakan sama kantornya gitu loh. Puji Tuhan, Bu. Syukur, terima kasih sama Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Jadi dari dulu, Bu. Kalau khawatir itu saya baca di Yohanes 3. 1 Yohanes ya. Iya, Bu. 1 Yohanes itu loh. Ada 1 Yohanes 4 ayat 18 itu loh. Takut mengandung hukuman itu saya minta ampun sama Tuhan. Ternyata ya Tuhan itu baik, saya dipiara sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya sabar ya. Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Bu Suci berkatnya ya. untuk kesaksiannya juga. Terima kasih banyak saya. Ya, Tuhan berkati Bu. Ya. Kesaksian secara pribadi bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Nyata. Oke. Jadi Anda jangan hanya percaya dengan apa yang kami omongkan, Anda harus mengalami sendiri. Betul. Iya. Cobalah kalau nggak percaya. Iya. Berikutnya Pak, ada 4702 yang bergabung. Shalom Pak Juanda. Ya, shalom. Mohon bantu doa Pak untuk tetangga kami Dempet, kemarin bapak keluarganya meninggal karena COVID, supaya mereka dikuatkan dan semoga mereka tidak kena COVID. Terus terang kami selaku tetangga mengucapkan duka hanya lewat WA. Apakah itu tepat menurut Bapak? Atau kami terlalu khawatir karena keluarga belum di swab? Almarhum 9 hari di rumah sakit. Kami seiman, Pak. Oke. Ya, yang bagus perkuat minum vitamin C dan vitamin E, kata ahli medis. Intinya adalah, ini Ibu atau Pak ya?
Ibu sepertinya. Ibu, ya kalau mau ucapkan ya enggak apa-apa, tapi jangan salaman, pakai masker, tidak ada masalah. Tapi yang seringkali membuat kita gampang sakit ketika tidak ada hati gembira. Karena hati gembira menurut Alkitab adalah obat yang manjur. Jadi artinya kita jangan jadi manusia yang tiba-tiba menjadi aneh di satu tempat yang semestinya bisa biasa. Tapi ingat, contoh saya pelayanan di offline, ya jangan salaman lah. Bukan masalahnya, saya takut jangan-jangan virusnya di saya malahan, karena saya mungkin OTG. Artinya kita berjaga-jaga, ikuti aja anjuran pemerintah. Kalau tidak penting tidak perlu keluar. Kalau penting setelah ke gereja pulang ke rumah, lalu pakai masker. Kalau perlu tambah face shield. Kalau perlu pakai baju APD jalan-jalan tambah sumuk. Nah artinya adalah kita lakukan bagian kita. Tapi ingat, pertama hati gembira, kedua asupan gizi, dan ketiga melakukan mungkin physical distancing atau jaga jarak. Tapi sekali-kali pulang semprot langsung toh. Kan ada hand sanitizer yang dibawa juga. Tapi jangan salaman lah. Oke. Mengucapkan duka lewat WA untuk zaman sekarang ini tidak masalah. Tidak masalah. Ini norma yang baru, Bu. Kalau dulu kita harus datang, sekarang tidak harus datang. Harus datang ya. Oke, baik. Pak Juanda, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pada hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Oke, menarik juga tentang Tuhan itu tempat perlindungan. Itu terbukti. Anda percaya? Tidak, puji Tuhan. Tidak percaya? Juga puji Tuhan. Karena ketika kita membaca kitab Mazmur, jangan langsung dijadikan sarana untuk sekedar kita imani. Tapi kita perlu tahu di situ sedang menjelaskan tentang apa. Saya berkali-kali memberikan contoh, ingin hidup 1000 tahun lagi, tidak perlu langsung diresponi amin, karena itu puisi. Itu adalah ungkapan hati daripada penulisnya. Ini Bani Korah sedang mengungkapkan tentang Tuhan itu tempat perlindungan dari bencana alam. Tuhan itu tempat perlindungan dari kekacauan bangsa-bangsa. Tuhan itu tempat perlindungan dari persoalan yang ada di sekitar kita masing-masing. Maka dari itu, kalau Tuhan tempat perlindungan, jangan kita membalikkan perkataan, kok saya tidak dilindungi, kok dia tidak dilindungi. Itu urusan lain. Makanya ketika belajar Alkitab, satu persoalan bisa beda-beda, tidak bisa digatuk-gatukkan. Dan bagaimana kita memahaminya? Baca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Begitu Mbak Wayu? Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami bersyukur sekali untuk pagi yang indah. Kami bisa berbincang untuk menyaksikan bahwa Engkau Tuhan Yesus tempat perlindungan yang sejati. Berikan kekuatan kepada kami untuk mempercayai, karena tanpa kasih karunia itu kami tidak punya kekuatan untuk tetap berdiam dekat Engkau, tetap bersandar dekat Engkau, dan berharap dekat Engkau. Berkati umat Tuhan yang hari ini ada pergumulan, berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa mengatasi persoalan dengan tanpa ketakutan, karena Tuhan tempat perlindungan. Berkati Radio Sangkakala dalam perkembangannya, kebutuhan finansial, manajemen, Tuhan memberkati pula. Khususnya Mbak Wayu yang hari ini menyertai hamba, berkat Tuhan menaungi dia dan keluarganya. Kami serahkan juga keadaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya dengan keadaan pandemi, banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang yang diubah hidupnya, dan lindungi Bapak Presiden untuk bisa mengendalikan jalannya negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Pak Juanda, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Bayu. Dan kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, apapun bisa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi percayalah ada perlindungan Tuhan yang berlaku atas hidup Anda dan saya orang percaya. Kuncinya adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan, bersandar kepada Dia, dan berharap hanya kepada Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.